Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Brina di kelas matematika ya. Matematika itu mudah, yang rumit itu kamu, ya enggak? Oke ya semua ya. Oke, hari ini Brina akan mencoba menyampaikan materi melalui video biar enggak bosan. Kalian pakai blog terus. Brina akan mencoba menyampaikannya lewat video. Kali ini materi kita masih melanjutkan bab kemarin, yaitu relasi. Hanya saja hari ini kita akan membahas relasi yang khusus ya. Namanya adalah fungsi. Fungsi di sini bukan fungsi dalam bahasa Indonesia, fungsi kegunaan atau fungsi manfaat, bukan ya, tapi ini adalah fungsi yang merupakan simbol atau merupakan salah satu materi di dalam matematika ya. Fungsi, hari ini kita akan mengidentifikasi fungsi. Fungsi itu yang kayak apa sih? Oke, coba sekarang perhatikan ilustrasi dari Brina. Kemarin kalian saya minta untuk membuat sebuah relasi ya, yang bentuknya seperti ini. Relasi yang bentuknya seperti ini. Jadi Brina kemarin memberikan soal, yaitu nama siswa dan hari lahirnya, dimana Ana lahir pada hari Jumat, Cika pada hari Rabu, Elsa pada hari Senin, Dika pada hari Minggu, dan seterusnya. Nah, sekarang Brina akan memberikan pembanding. Brina akan membuat diagram panah sama, tapi beda hubungannya. Kalau ini lahir pada hari, kalau ini menyukai makanan. Coba kalian perhatikan. Di sini dijelaskan bahwa Ana menyukai bakso, soto, dan nasi goreng. Mungkin tidak? Mungkin ya. Satu anak menyukai lebih dari satu makanan, mungkin ya. Jika menyukai sate, Elsa menyukai bakso dan sate. Lah, Sam kenapa tidak memilih? Karena Sam tidak menyukai makanan yang ada di sini. Ya nggak masalah toh. Hak asasi. Dia nggak suka bakso, nggak suka soto, nggak suka mie ayam, sate gulai, nasi goreng juga nggak suka. Sukanya apa? Sukanya pete atau jengkol kali ya, kayak ibu. Lah, dia sukanya nasi goreng. Nah, ini merupakan hal yang lumrah atau hal yang wajar kan? Kalau satu anak menyukai lebih dari satu makanan, atau tidak menyukai dari makanan yang tersedia di situ. Tapi kalau lahir pada hari, pasti setiap anak memiliki hari lahir. Masa nggak memiliki hari lahir? Kamu hari lahirnya apa? Senin bukan, Selasa bukan, sampai Minggu bukan, nggak mungkin kan? Pasti mempunyai hari lahir. Nah, setiap anak hanya memiliki satu hari lahir. Begitu kan? Nah, nanti kita akan membedakan bahwa yang sebelah kiri ini adalah relasi tapi bukan fungsi. Nah, yang sebelah kanan adalah relasi sekaligus fungsi. Bedanya apa? Bedanya kalau ini semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Kalau ini ada yang nggak milih dan milihnya bisa lebih dari satu. Nah, maka fungsi didefinisikan sebagai fungsi adalah relasi khusus dengan memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, hanya satu. Jadi ciri-cirinya adalah setiap anggota A pasti memiliki kawan atau pasangan di B. Nah, terus satu lagi pasangan A di B hanya satu. Tidak boleh mendua, apalagi mentiga, dan seterusnya. Ya, siapa yang suka mendua gak boleh ya. Nah, coba sekarang kita lihat untuk fungsi yang lain, untuk relasi yang lain. Nah, bagaimana kalau bentuknya simbol? Kenapa yang atas itu fungsi, yang bawah bukan fungsi? Kalau fungsi, kalian bayangkan kayak tadi, siswa dan hari lahirnya. Kalau polanya seperti itu bisa dipastikan itu adalah fungsi ya. Kenapa ini fungsi? Kita lihat dulu kenapa kok yang bawah bukan fungsi.
Coba lihat, ada satu anggota A yang tidak punya pasangan. Padahal fungsi syaratnya setiap anggota A harus memiliki pasangan di B. Masa ada anak tidak punya hari lahir? Tidak mungkin kan? Makanya ini bukan fungsi. Yang ini juga sama, ada dua ini, ada dua yang tidak punya pasangan, berarti bukan fungsi juga. Terus yang satunya mentiga, wah parah itu ya. Yang ini semuanya punya pasangan, tapi ada satu anggota A yang mendua, nggak boleh juga. Nah yang atas ini semuanya punya pasangan, punya pasangannya satu-satu, iya berarti fungsi. Punya pasangan, pasangannya satu-satu, fungsi. Punya pasangan, pasangannya satu-satu, fungsi. Gitu, gampang ya membedakannya ya. Sekarang kalau soalnya gini, Brina punya 3 diagram panah. Coba kalian analisa mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Yang pertama, semua A punya pasangan? Punya. Ada yang mendua tidak? Oh ada, berarti bukan. Semua A punya pasangan? Oh ada yang tidak punya pasangan, ada yang jomblo satu, berarti bukan juga. Yang ini semua A punya pasangan? Punya. Pasangannya satu-satu, berarti ini yang fungsi. Coba tadi yang ini kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang mendua, nggak boleh. Yang sebelah sini kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Gampang ya. Nah sekarang bagaimana kalau bentuknya diagram kartesius? Kalau diagram kartesius lebih gampang lagi anak-anak. Diagram kartesius fungsi itu kalau pasangannya hanya satu, tidak numpuk. Ini satu-satu gini, ini fungsi. Kalau numpuk gini, ada yang titik numpuk gini, sudah jelas pasti ini bukan fungsi. Coba kita analisa. Abdul menyukai matematika dan IPA, berarti Abdul memiliki 2 pasangan, yaitu matematika dan IPA, 2 pilihan, berarti nggak boleh, bukan fungsi ya, tidak memiliki salah satu syarat dari fungsi, gitu ya, gampang ya. Terus bagaimana kalau bentuknya himpunan pasangan berurutan? Kalau himpunan pasangan berurutan, niteninya gampang banget. Kalau fungsi itu bagian yang depan sini itu nggak boleh ada yang kembar. Nih Cik lihat, 1A, 2A, 3A. Yang depan, kamu fokus ke yang depan. 1A, 2A, 3A. Oh beda semua, berarti fungsi. 1, 2, 3. Oh fungsi juga. Nah kalau bukan fungsi mesti ada yang kembar yang depan. 1, 2, oh 2 lagi. Berarti 2 memiliki 2 kawan atau 2 pasangan, nggak boleh ya. 1, 2, 2 lagi, nggak boleh. 1, 1 lagi, nggak boleh, gitu ya. Kalau himpunan pasangan berurutan, kalian lihat yang depan ini kembar tidak, yang belakang kembar nggak masalah. Coba kamu bayangkan, 3 anak memiliki 1 hari lahir, misalnya sama-sama lahir di hari Jumat, mungkin tidak? Mungkin banget, jadi nggak masalah ya. Biasanya soalnya bentuknya seperti ini. Diketahui himpunan pasangan berurutan. Nah, I1, I2, I3, I4. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah mana? Beberapa buku menulis pemetaan, beberapa buku menulis fungsi. Sama ya. Kalau ditanya pemetaan artinya fungsi. Coba sekarang kita analisa. Tadi gimana? Kalau fungsi, yang depan tidak boleh ada yang kembar. Kamu fokus ke yang depan aja, yang belakang abaikan ya. 0, 2, 4, 6. Ada yang kembar enggak? Oh enggak ada, berarti ini fungsi. Kamu contreng dulu. Yang I2, 1, 2, 1 lagi. Oh ini kembar sama ini yang depan. 2, 2 lagi. Oh ada yang kembar, berarti bukan fungsi. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Oh enggak ada yang kembar, sip, ini fungsi.
Yang 4, 5 lagi. Jelas-jelas ini bukan fungsi. Berarti yang fungsi atau pemetaan adalah I1 dan I3. Jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Sekarang setelah kalian memahami fungsi yang seperti apa, sekarang Ibu tunjukkan komponen atau unsur-unsur dari fungsi ya. Di dalam fungsi itu ada domain atau daerah asal, kodomain daerah kawan, range daerah hasil, dan aturan atau rumus fungsi. Domain itu daerah asal. Jadi semua yang ada di sini itu adalah daerah asal. Ana, Cika, Dika, Elsa, Sam, dan Hedi. Ini daerah asal. Kodomain atau daerah kawan adalah semua yang ada di sini. Itu daerah kawan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu daerah kawan. Ya. Nah, sekarang rank atau daerah hasil itu adalah yang punya pasangan yang dipilih aja. Berarti yang rank adalah Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Minggu. Bisa bedakan antara kodomain dan rank? Kalau kodomain semua, kalau rank yang dipilih aja, itu rank. Nah, aturan fungsi adalah ini yang membuat kedua himpunan itu berhubungan. Hubungannya apa? Ana dan Ana dan Jumat itu hubungannya apa? Oh, Ana lahir pada hari Jumat. Nah, lahir pada hari itu adalah aturan atau rumus fungsi. Nanti untuk kedepannya kita akan membahas secara matematis ya. Coba sekarang kalau ada soal kayak gini, tunjukkan domain, kodomain, dan rank fungsi berikut. Domain, jawabannya adalah domain daerah asalnya berarti semua yang ada di sini. 1, 2, 3. Kodomain adalah daerah kawan, semua yang ada di sini. Berarti A, B, C, D. Nah, rank itu daerah hasil, berarti yang dipasangkan aja, berarti cuma A, B, dan D. Yang sering keliru ini kodomain dan rank. Kalau kodomain semua ya, diingat-ingat ya. Kalau rank adalah yang dipilih aja. Dan itu dulu materi dari Ibu, materi baru, tapi semoga bisa kalian pahami dengan baik. Silahkan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.